Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selalu senang dapat berbagi spiritual journal pada saudara sekalian. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 46 sampai 48. Dan spiritual journal ini saya beri judul Kamulah Saksiku. Sebelum membahas firman Tuhan lebih dalam lagi, mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang selalu menyertai kami sampai akhir zaman, kami bersyukur untuk segala hal yang telah Engkau lakukan pada kami. Bersyukur karena Engkau telah mengutus Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, turun ke dunia, disalibkan dan mati. Namun pada hari yang ketiga telah hidup dan bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kami, setiap orang yang percaya pada Yesus, sehingga kami memiliki hidup kekal bersama Yesus di sorga. Bapa, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong agar kami mengerti isi hati-Mu dan berani menjadi saksi-Mu. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara, kita membaca Injil Lukas pasal 24 ayat 46 sampai 48. Tuhan Yesus berkata, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Apa sih artinya saksi? Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut, agar pada suatu ketika apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Kalau dilihat arti dari saksi tadi, maka para murid jelas bisa dikategorikan sebagai saksi Kristus karena mereka mengalami dan melihat setiap peristiwa yang terjadi atas Yesus. Apalagi mereka hidup bersama Yesus selama kurang lebih 3 tahun lamanya. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus menampakkan diri kepada para murid dan beberapa orang lainnya. Mengapa dan untuk apa Yesus harus menampakkan diri kepada para murid? Kenapa kok Yesus tidak langsung aja naik ke surga? Saudara, mari kita mengingat kembali ketika Yesus memberitahukan tentang kematiannya pada para murid di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 46 sampai 48. Tuhan Yesus berkata, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Bisa jadi Yesus menampakkan diri pada para muridnya untuk mengingatkan para murid bahwa apa yang pernah Yesus katakan sudah terbukti. Mereka melihat bagaimana Yesus disiksa, Yesus disalibkan dan mati serta dikuburkan. Dan sekarang mereka melihat Yesus sudah hidup. Yesus menampakkan diri pada para murid untuk membuktikan bahwa Dia benar-benar hidup. Yesus mengingatkan pada para murid bahwa mereka punya tugas untuk memberitakan semua yang telah mereka alami bersama Yesus. Melalui penampakan dirinya, Yesus mau agar para murid menceritakan pengalaman iman mereka selama hidup bersama Yesus, menceritakan siapa Yesus, menceritakan bagaimana Yesus mati dan bangkit serta naik ke sorga, karena mereka semua mengalami hal ini, melihat hal ini.
Kisah Para Rasul 1 ayat 9 menyatakan dengan jelas peristiwa kenaikan Yesus ke sorga yang disaksikan para murid. Mari kita membaca Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa disebut sebagai saksi Kristus? Kita kan tidak melihat dan mengalami seperti yang dialami para murid. Saudara, kita adalah orang-orang yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, sudah menerima kasih anugerah dan keselamatan dari Allah, maka secara otomatis kita adalah saksi Kristus. Kita diutus untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan tentang Yesus pada orang-orang yang belum percaya pada Yesus. Saudara, banyak orang Kristen menganggap bahwa tugas amanat agung hanya berlaku bagi para hamba Tuhan, berlaku bagi orang-orang yang dipanggil secara khusus oleh Allah. Salah satu syarat menjadi saksi Kristus adalah mengenal dan percaya Kristus. Setiap kita tentu sudah mengenal dan percaya Kristus, karena kita orang-orang yang sudah menerima keselamatan darinya. Kita semua telah menikmati karya Allah melalui Kristus. Kita sudah menikmati janji-janji Allah. Berarti adalah hal yang mudah untuk memperkenalkan, untuk memberitahukan Kristus pada orang lain, kan? Setiap kita memiliki pengalaman iman bersama Kristus. Bagaimana dulu ketika kita masih hidup dalam dosa, hidup di luar Yesus, dan ketika mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, sehingga akhirnya kita memiliki hidup yang berbeda. Ceritakanlah apa yang sudah kita alami itu kepada orang lain, agar orang lain pun bisa percaya pada Yesus, agar orang lain itu mendapat keselamatan juga. Ketika kita percaya Yesus, maka otomatis kita dipilih dan ditentukan sebagai saksi Kristus. Saat Kristus memilih kita menjadi saksinya, itu merupakan suatu kehormatan yang diberikan kepada kita. Yesus mempercayakan kita untuk menjadi saksinya, dan itu merupakan suatu kesempatan yang harus kita responi. Minggu 5 Juni 2022 nanti merupakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Para murid setelah menerima Roh Kudus memiliki keberanian untuk menjadi saksi Kristus. Bagaimana dengan kita? Kita semua sudah menerima anugerah keselamatan dari Allah, maka kita harus berani menjadi saksi Kristus. Mari kita meresponi tugas dan tanggung jawab yang diberikan Kristus bagi kita sebagai saksinya dimanapun Kristus tempatkan kita. Jadilah saksi Kristus. Kuutus kau bersandarkan rahmatku, mengalahkan kuasa kegelapan. Bersandarku mengalahkan seteru. Kuutus kau berperang bagiku. Kuutus kau rela memikul salib sampai ditanggalkan hadapanku. Kelak di sorga ada mahkota mulia, hamba setia ku sambut kau pulang.
hamba setia, ku sambut kau pulang. Seperti Bapa utusku, ku utus kau.